Latar belakang, data menunjukkan bahwa penggunaan media digital semakin meningkat, terutama semenjak pandemi COVID-19, khususnya di kalangan remaja. Selain itu, berbagai studi juga telah memperlihatkan keterkaitan antara penggunaan media digital dan kesehatan mental remaja. Dengan demikian, kemampuan memanfaatkan media digital pun berperan penting dalam mengelola kesehatan mental remaja. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi remaja Indonesia mengenai cara penggunaan media sosial yang baik bagi kesehatan mental, serta mengedukasi remaja terkait dampak penggunaan media digital bagi kesehatan mental. Data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak menunjukkan bahwa banyak kekerasan yang terjadi selama masa pandemi COVID-19. Selama tahun 2020 telah terjadi kasus kekerasan terhadap anak, yaitu sebanyak 3.087 kasus. Dan angka ini tergolong tinggi. Di sumber lain, misalnya pada situs COVID-19 menuliskan bahwa angka kekerasan dalam rumah tangga naik 75%. Dapat diasumsikan bahwa angka kekerasan secara umum meningkat selama masa pandemi COVID-19 dan PSBB berlangsung. Kekerasan ini memiliki implikasi bagi ancaman keberlangsungan hidup bagi korban, serta kondisi fisik dan mental korbannya. Sebagaimana konsekuensi penyakit mental ini sudah diprediksi oleh para ahli, di mana para psikolog dan ahli kesehatan mental berspekulasi bahwa pandemi akan berdampak pada kesehatan mental penduduk secara global dengan peningkatan kasus depresi, bunuh diri, dan penyakit diri sendiri, selain gejala lain dilaporkan secara global akibat COVID-19. Kesehatan mental ini semakin menjadi tantangan tersendiri ketika berada di dalam rumah. Ruang gerak terbatas dan tidak dapat banyak pilihan sarana untuk menyalurkan stres. Hiburan yang paling memungkinkan adalah berselancar di dunia digital. Berdasarkan hasil observasi penulis, pola konsumsi penggunaan media digital jauh lebih meningkat dari sebelumnya. Dilansir dari website resmi Kominfo bahwa penggunaan internet naik 5-10%, bahkan melonjak mendekati lebaran hingga 40%. Hal ini terjadi karena semua kegiatan sosial perkantoran, sekolah, dan aktivitas sosial beralih ke dalam media ruang digital. Tujuan kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran remaja tentang penggunaan media digital yang tepat dalam kaitannya dengan kesehatan mental. Mengapa kita harus menjaga kesehatan mental? Seseorang dengan mental sehat akan berpengaruh pula pada kondisi fisik juga kualitas hidup. Ketika seseorang sejahtera secara psikologis, sosial maupun emosional, maka bisa dikatakan bahwa individu tersebut memiliki mental yang sehat. Mental yang sehat juga merupakan cikal bakal diri kita untuk terus berkembang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Yang pertama, faktor biologi, ada genetik, gangguan pada otak, dan kimia pada otak. Yang kedua, faktor kehidupan, trauma, alkohol, obat-obatan. Yang ketiga, faktor keluarga, ada riwayat keluarga dan masalah keluarga. Terima kasih. Gangguan mental yang umum terjadi, yang pertama bipolar disorder. Perubahan suasana hati mulai dari emosional yang tidak terkendali. Yang kedua, depression. Gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan minat pada hal-hal yang disukai. Yang ketiga, ada anxiety. Rasa cemas yang dirasakan ketika seseorang menghadapi situasi atau mendengar berita yang menimbulkan rasa takut atau khawatir. Dan keempat, ada burnout. Kondisi stres kronis di mana seorang merasa lelah secara fisik, mental, dan emosional. Dan yang kelima, sleep disorder. Merupakan segala bentuk kondisi ketika secara kuantitas maupun kualitas proses tidur secara baik dan sempurna tidak terpenuhi. Dan yang terakhir, stres. Reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang untuk menyesuaikan diri. Gejala awal pada gangguan kesehatan mental. Yang pertama, makan atau tidur tidak teratur. Yang kedua, berpikir untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Dan yang ketiga, merasa tak berdaya atau putus asa. Keempat, mengalami perubahan mood yang parah. Kelima, merasa bingung, marah, cemas, dan takut yang tidak biasa. Dan yang terakhir, merasa mati rasa atau ada yang berarti. Dokter menentukan diagnosis adanya gangguan pada kesehatan mental berdasarkan pada The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM. Petunjuk DSM mencakup gejala dan tanda dari ratusan penyakit mental.
dokter akan mencari tahu mengenai persepsi penderita dan orang lain terhadap kondisi penderita. Sebaiknya seorang yang sudah memiliki gejala gangguan mental segera mencari pertolongan profesional. Terlebih lagi jika penderita yang menunjukkan gejala memiliki keinginan bunuh diri, dapat melukai diri sendiri dan orang lain. Selain itu, dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik untuk menyingkirkan penyakit fisik. Pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan lab fungsi tiroid atau alkohol dan obat-obatan yang juga akan dilakukan. Penanganan terhadap orang yang mengalami gangguan pada kesehatan mental tergantung dari tipe gangguan itu sendiri. Namun, pada dasarnya pengobatan yang dapat dilakukan meliputi obat-obatan dan psikoterapi. Pengobatan kasus gangguan mental yang berat juga mencakup beberapa ahli seperti dokter ahli kejiwaan, dokter umum, anggota keluarga, dan lain-lain. Obat-obatan yang dapat digunakan seperti antidepresan, anti-ansietas atau anti cemas, menstabilkan mood, dan antipsikotik. Psikoterapi disebut juga terapi bicara yang meliputi kondisi penderita dan isu terkait kepada dokter ahli jiwa. Terdapat banyak tipe dari psikoterapi. Pengobatan biasanya dapat berlangsung beberapa bulan hingga lebih lama. Psikoterapi dapat hanya bersama penderita atau anggota keluarga. Pengobatan lain meliputi 1. Stimulasi otak termasuk terapi elektrokonvulsif, stimulasi magnetik transkranial, pengobatan eksperimental yang disebut stimulasi otak dalam, dan stimulasi sarvagus. 2. Perawatan rumah sakit dan perumahan. 3. Pengobatan penyalahgunaan zat. Pencegahan. Mencegah terjadi gangguan mental dapat dilakukan dengan menjaga kesehatan mental yang positif, seperti 1. Tetap berhubungan dengan orang lain. 2. Terus berpikir positif. 3. Tetap aktif secara fisik. 4. Membantu orang lain. 5. Istirahat dengan cukup. 6. Memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. 7. Mencari bantuan profesional jika diperlukan. Kesimpulan, isu kesehatan mental adalah isu yang penting, namun isu ini masih kurang mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk remaja, terutama dalam situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan peningkatan penggunaan media sosial. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan mengedukasi remaja tentang pentingnya pemanfaatan media sosial untuk mengelola kesehatan mental, terutama di masa pandemi.